Halo teman-teman semua, kita melanjutkan di video yang ketiga, akan membahas INDI, Kejen, MAPA, MAPI, dan juga WAPO. Langsung saja di saham yang pertama ada saham INDI terkoreksi 3,36% di harga 1440. Untuk INDI seperti apa teknikalnya kita coba lihat terlebih dahulu. Buat INDI ada potensi untuk lanjut koreksi terlebih dahulu apabila dia jebol garis warna hijau di harga 1435 1430. Jadi untuk INDI 1430 ini nggak boleh jebol ya. Apabila jebol maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 1400. Nah itu support yang terakhir ada di 1400 itu untuk INDI. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya INDI, ini ada potensi lanjut koreksi dahulu ya, itu secara technical daily. Jika melihat dari technical weekly, INDI masih tertahan di garis warna kuning di 1435 1437 seperti itu untuk INDI. Kalau melihat secara weekly, MACD nya dan RSI memang masih bagus ya. Dia itu masih sideways di sini, mungkin lagi bikin support kuat ya, lagi bikin pijakan untuk lanjut naik lebih tinggi lagi. Kalau memang besok INDI mengalami kenaikan, ada potensi dia ke 1500 sampai 1550. Namun ini balik lagi, ini technical weekly ya. Jadi mungkin bisa jadi 1 minggu atau 2 minggu ke depan INDI punya target ke 1500. 1 hari 2 hari ke depan INDI ada potensi untuk koreksi dulu. Nah ini manfaatkan oleh teman-teman untuk titik entry. Barangkali teman-teman mau entry di saham INDI paling nunggu di harga 1420 sampai 1400. SL kalau dia jebol di 1400 gitu ya, ada potensi lanjut koreksi dulu untuk INDI. Dan semoga saja ketika dia koreksi ke 1400 lalu dia lanjut mantul balik arah lagi, itu yang kita harapkan seperti itu untuk INDI. Lanjut di saham yang kedua ada Kejen, dia terkoreksi 4% di harga 119. Untuk Kejen secara technical daily dia rusak ya, ada potensi lanjut koreksi terlebih dahulu ke harga 115 112 adalah garis yang tidak boleh dijebol oleh Kejen. Namun jika melihat secara MACD dan RSI nya Kejen, ini ada potensi turun dahulu. Buat teman-teman yang sudah punya Kejen maka batasi stop loss di 115 terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum punya, nah ini kalau yang belum punya mau nyobain silahkan tunggu di 115 sampai 112, itu area beli untuk teman-teman yang belum punya Kejen. 115 sampai 112, SL kalau jebol 112. Jika melihat secara weekly, Kejen nggak ada bedanya dengan INDI tadi ya, sama dia sedang bikin pijakan di sini sideways. Setelah pijakan kuat baru dia lanjut terbang lagi ke atas 120 sampai ke 130. Namun balik lagi itu adalah target mingguan Kejen. Untuk 1 atau 2 hari ke depan ada potensi Kejen koreksi terlebih dahulu, dan disitulah waktu atau titik entry yang bagus untuk teman-teman ya. Ketika dia koreksi ke harga 115 atau 112, manfaatkan untuk entry di situ. Untuk Kejen secara technical weekly masih menarik, MACD nya masih ada potensi, RSI pun masih ada potensi untuk lanjut naik ke atas. Namun secara daily Kejen ada potensi koreksi dulu. Jadi 2 hari dia koreksi dulu, lanjut 3, 4, 5, 6 dia naik gitu. Ada potensi seperti itu untuk Kejen. Lanjut ada MAPA terkoreksi 4,73% di harga 705. Jika melihat secara technical daily-nya MAPA, ini dia tertahan di garis warna ungu di harga 700 ya.
garis ungu dan garis warna oranye. Dia ada support di 700. Itu adalah support yang tidak boleh ditembus oleh MAPA. Jika 700-nya jebol, maka ada potensi 1 minggu ke depan dia ke harga 650. Hati-hatilah, hati-hati. Secara MACD dan RSI MAPA pun kurang oke ya untuk RSI-nya. Maka ini perlu dipantau buat teman-teman yang sudah punya MAPA. Dia ada potensi koreksi dulu. Kalau melihat secara weekly MAPA sebenarnya ini masih bagus. Dia masih punya target ke 750 sampai 800. MACD-nya cakep, RSI-nya pun cakep. Namun daily-nya kurang oke. Berarti gini, 1 atau 2 hari ke depan MAPA potensi koreksi sampai harga 700 ya. Sampai harga 700 atau sampai harga 680. Tuh 680, 680, 670 kalian coba gunakan sebagai area stop loss. Kalian boleh entry di harga 700 sampai 680. SL kalau jebol 670 itu boleh plannya MAPA seperti itu, boleh ya. TP-nya boleh nanti di 750 atau di 800. Ini ada potensi 1 minggu ke depan memang masih bagus. 1 minggu atau 2 minggu ke depan masih bagus. Dan pada hari Jumat kemarin MAPA itu koreksi sehat ya, masih bagus kalau secara weekly. Kalau secara daily dia kurang oke. Ya manfaatkan saja untuk entry ketika dia koreksi. Lanjut ada saham MAPI terkoreksi juga ini seperti MAPA di harga 1370. Coh angel menyoca. MAPI 1300 guys, koreksinya 3,70%, maksudnya gitu. Nah untuk MAPI ini chartnya gak enak ya, kebanyakan jarum dan ini gak enak, saya nggak suka sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang belum punya MAPI, barangkali mau mencoba, silahkan entry di harga sekarang. Entry di harga sekarang dengan stop loss di 1270 itu boleh. 1270 ya, ingat 1270 itu area stop lossnya MAPI. Berarti kalian entry dari 1300 sampai 1270. Secara teknikal daily dia sedang membuat pijakan, ya. Setelah reversal dia kan turun dalam nih, turun terus dia reversal, terus dia sideways ya kan, tuh sideways bolak-balik terus di situ, di sini sideways. Oke, dia bikin pijakan ya, manfaatkan aja titik entry di situ. Targetnya dia punya di 1350 itu target untuk MAPI. Kalau jebol 1350 ada potensi ke 1400 pun ada untuk MAPI secara daily. Kalau melihat secara weekly dia weekly-nya kurang oke, pantesan weekly-nya kurang oke ya guys. MACD dan RSI-nya pun kurang oke. Ya kalian tunggulah, tunggu dia koreksi dulu. Saat dia besok koreksi ya kalian manfaatkan untuk cicil beli, boleh lah. Stop loss 1270 aja, nggak usah jauh-jauh. 1270 itu stop loss dari MAPI ya, nggak boleh dijebol. Kalau jebol 1270 maka ada potensi ke 1200. Hati-hati. Lanjut ada main masih di request juga ini si main Mine ya, Mine karena dia baru IPO jadi garis-garisnya pun belum oke, belum banyak. Untuk Mine masih membuat pola yang sama, dia naik turun naik turun. Nah ini saya kira kemarin mau bikin pola naiknya, ternyata enggak, ternyata dia mentok di 500 ya, sayang sekali mentok di 500. Dan ini ada potensi turun dulu untuk Mine kalau melihat secara teknikal daily. Nah kalau melihat secara time frame yang lebih dekat, di time frame 4 jam Mine itu nggak boleh nembus 490 ya.
490 mine nggak boleh ditembus, maka mine ini hari Senin atau Selasa besok wajib hijau, wajib, nggak boleh enggak. Kalau dia nggak hijau, ada potensi dia koreksi dalam ke harga 480 sampai 470, dan itu yang tidak diinginkan ya. Semoga saja dia ketahan di 490. Kalau dia ketahan di 490, maka ini bagus. Bagus dia ketahan. Nah, kalian coba cicil beli di sini ya. Cicil beli di 492 sampai 490. SL-nya 2% atau 3% aja, nggak usah jauh-jauh. Nanti target TP di 500 sampai 520 untuk mine. Ya, kalian manfaatkan cicil beli karena besok hari Senin atau Selasa dia wajib naik kalau mau menarik. Kalau nggak mau menarik atau mau memperburuk grafik, ya silahkan jebolin aja langsung 490. Maka kalian tunggu di 480 sampai 470. Itu saja sih. Pantau hari Senin besok. Kalau dia naik bagus, kalau dia turun jelek ya. Hati-hati, dia lagi di tengah-tengah untuk mine. Lanjut ada PSAB, dia netral saja di harga 312. Untuk PSAB secara technical daily dia masih cakep ya, MACD nya masih oke, RSI pun masih oke, masih punya target ke 320. Apabila dia jebol 320 maka kenceng dia, cakep. Kalau jebol, coba secara time frame weekly ya, secara weekly dia pun masih bagus loh, masih bagus. Cuma kemarin sempat naik ke 326, 328, balik lagi. Itu yang disayangkan ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini masih akan uji resisten lagi untuk PSAB. Secara MACD dan RSI nya pun ini masih menarik kok, masih menarik. Nah, buat kalian yang belum punya, silahkan cicil area beli di 310 sampai 300. SL kalau jebol 300, itu saja. Punya target ke 320 sampai 330 untuk PSAB, harusnya menarik. Harusnya kalau bandarnya mau atau bandarnya niat, ini menarik ya untuk PSAB seperti itu. Lanjut ada tempo. Tempo nih ya, tempo secara time frame weekly dia menarik nih. Menarik, ada target ke 130 sampai 140. Ini kalau sekali naik itu bisa kenceng, sekali digoreng dia kenceng. MACD nya cakep, RSI nya cakep, silahkan dipantau-pantau untuk swing ya. Ini untuk swing tempo boleh pantau di harga sekarang. SL nya di 117 aja, nggak usah terlalu jauh, di 117 atau 112 itu boleh. Kalian cicil beli di 121 sampai 118. SL kalau jebol 117, gitu aja. Dia punya potensi swing ke harga 130 secara time frame weekly, itu masih menarik. Dan kalau melihat secara daily pun dia cakep ya. Udah, ini tinggal nunggu waktunya saja digoreng. Semoga nggak terlalu lama. Buat teman-teman yang belum punya, silahkan dicicil-cicil beli. Kuncinya satu, kalian nyicil lalu sabar. Dah, gitu aja kalau mau beli di tempo. Lanjut di saham yang terakhir, ada Wapo. Ini adalah saham pom-poman dari si coklat Dubai. Ya, semoga saja teman-teman di sini tidak ada yang kena korban dari coklat Dubai. Secara technical daily dia kurang menarik, MACD-nya kurang oke, RSI-nya pun kurang oke. Ada potensi lanjut koreksi lagi. Apabila dia jebol 160, maka lanjut ke 155. Kalau melihat dari time frame weekly, time frame weekly-nya Wapo ini sebenarnya masih menarik ya. Masih punya potensi dia ke 200 pun bisa ini. Bisa ke 200. Tapi nggak sekarang ya. Nggak sekarang gitu. Tunggu saja. Tunggu dia koreksi dulu. Tunggu dia ke 160 atau ke 150, itu lebih aman buat kalian cicil beli. Di 155 lah ya, 155 aja nih kalau mau nyicil beli. 160 sampai 155, SL kalau jebol 155. Itu saja untuk Wapo. Hati-hati, ini adalah emiten pom-poman dari coklat Dubai ya.
Mungkin sekian untuk video yang ketiga. Sampai jumpa di video yang keempat. Bye bye.